Tahukah kamu, ada suatu senjata diciptakan sejumlah negara superpower untuk menunjukkan kekuatannya di mata dunia. Mereka berlomba membuat senjata pemusnah massal ini dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika Amerika dan Uni Soviet terlibat Perang Dingin, kedua negara ini berlomba-lomba menciptakan bom yang paling berbahaya. Ada sekitar 7 bom nuklir dengan kekuatan dahsyat mereka buat dan sudah melalui tahap uji coba. Namun dari seluruh bom yang mereka ciptakan, ada satu yang paling berbahaya dan bisa memusnahkan umat manusia. Bahkan bom nuklir SAR bomba memiliki gelombang kejut sejauh 204 km atau bisa memusnahkan sepertiga daratan Jakarta yang seluas 662 km persegi. Dalam video berikut ini adalah informasi tentang 7 bom paling berbahaya di dunia. Lalu apa sajakah nama dan jenis bom tersebut? Simak terus videonya sampai dengan selesai. Yang pertama, ada bom MK36, juga dikenal sebagai Mark 36, adalah senjata termonuklir pertama yang dikembangkan pada tahun 1950-an, menggunakan sistem fusi multitahap yang sebanding dengan MK21. MK36 dianggap sebagai senjata nuklir kering pertama yang pernah diuji oleh pemerintah Amerika Serikat. Secara total, MK36 besar, yang berukuran lebih dari 150 inci panjangnya, dan beratnya hampir 17.700 pon atau setara 8.028 kg yang mampu memberikan daya ledakan sebesar 10 megaton. Yang kedua, bom hidrogen IV Mike adalah senjata termonuklir yang pertama kali diledakkan pada tanggal 1 November tahun 1952 oleh Amerika Serikat di Ethel, Utah. Dirancang oleh Richard Garwin, bom itu sangat besar dengan panjang total 6,19 meter dan berat total 82 ton. Setelah ledakan, IV Mike menghasilkan hasil total 10,4 megaton atau 472 kali lebih besar dari bom atom yang dijatuhkan di Jepang pada tahun 1945. Ledakannya begitu kuat dan dahsyat sehingga awan jamur bom naik ke ketinggian 41 km dalam waktu kurang dari 90 detik. Yang ketiga, MK24, juga dikenal sebagai B24 atau Mark 24. Adalah senjata termonuklir masif yang dikembangkan oleh militer Amerika Serikat antara tahun 1954 dan 1955. Sekitar 105 bom ini dibuat dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bom nuklir jenis ini berukuran lebih dari 296 inci dan berat lebih dari 19 ton. Meskipun tidak pernah diuji secara resmi oleh pemerintah, para peneliti percaya bahwa bom tersebut memiliki hasil keseluruhan 10-15 megaton. Karena kemampuan destruktif ini, parasut setinggi 64 kaki dirancang khusus untuk Mark 24 untuk memperlambat penurunannya dan memungkinkan awak pembom cukup waktu untuk melarikan diri dari radius ledakannya. Meskipun dinonaktifkan segera setelah pengembangannya, casing Mark 24 yang masih ada tetap dipajang di Castle Air Museum di Atwater, California hingga hari ini. Yang keempat, bom Mark 17 atau MK17 adalah seri bom hidrogen pertama yang diproduksi secara massal yang dikembangkan oleh militer Amerika Serikat pada tahun 1954. Meskipun dihapus pada tahun 1957, MK17 adalah senjata yang sangat kuat dengan hasil mendekati 15 megaton. MK17 terkenal dengan beratnya yang mencapai 18,8 ton dan panjang lebih dari 7,52 meter.
Sebanyak 200 unit Mk-17 dikembangkan antara tahun 1954 dan 1955, bersama dengan beberapa B-36 bomber yang dimodifikasi dan dirancang khusus. Seperti banyak bom dalam daftar ini, parasut setinggi 64 kaki juga dirancang khusus untuk menunda jatuhnya bom ke bumi. Ini untuk memberikan waktu bagi kru pembom untuk melarikan diri dari radius ledakan dan gelombang kejut awal saat meledak. Yang kelima, bom nuklir TX-21, juga dikenal sebagai bom termonuklir, adalah senjata yang pertama kali diuji pada tanggal 1 Maret tahun 1954 di Bikini Atoll, di Kepulauan Marshall. Bom ini memiliki berat sekitar 10,6 ton dan panjang sekitar 179,5 inci. Bom besar itu berkekuatan 15 megaton atau sekitar 1000 kali lebih kuat daripada bom atom. Dalam 1 detik setelah ledakannya, bom ini membentuk bola api selebar 7,2 km yang terlihat lebih dari 402 km jauhnya. Ledakannya juga menciptakan awan jamur setinggi 14 km dalam waktu kurang dari 1 menit, hampir 11.265 km persegi dari sekitar Samudera Pasifik terkontaminasi dengan puing-puing radioaktif yang mencemari daerah-daerah seperti Rongerik, Utirik, dan Rongelap. Akibat angin kencang selama pengujian, zat radioaktif juga ditemukan sejauh Asia Tenggara, Australia, Eropa, dan Barat Daya Amerika Serikat selama beberapa minggu setelah ledakan. Yang keenam, bom hidrogen RDS-220 atau dijuluki Tsar Bomba, adalah bom paling kuat yang pernah dibuat dan diledakkan oleh Uni Soviet pada tanggal 30 Oktober tahun 1961 di atas Novaya Zemlya, tepat di utara Selat Matokin, dijatuhkan oleh pesawat pengebom Soviet Tu-95V yang dimodifikasi. Bom itu memiliki berat sekitar 27 ton dan panjangnya 8 meter dengan lebar 2 meter. Karena ukurannya yang luar biasa dan kekuatan penghancurnya yang mencapai 50 megaton, parasut khusus dibuat untuk memperlambat jatuhnya bom ke bumi. Namun tanpa sepengetahuan kru, ilmuwan Soviet memberi pilot hanya peluang 50% untuk benar-benar selamat dari ledakan. Begitu ledakan terjadi, pukul 23.32, Tsar Bomba dijatuhkan dari ketinggian 10,5 km dan diledakkan sekitar 4.000 meter di atas permukaan tanah. Ledakan nuklir yang mencapai hasil 58,6 megaton, begitu kuat sehingga gelombang kejut dirasakan lebih dari 127 mil jauhnya oleh pesawat observasi Tu-16 Soviet. Setelah ledakannya, Tsar Bomba dapat dilihat lebih dari 997 km jauhnya dan menciptakan bola api selebar 8 km bersama dengan awan jamur setinggi 67,5 km. Gelombang kejut bom itu mencapai 901 km jauhnya, menghancurkan jendela di Norwegia dan Finlandia. Panas dari ledakan itu juga mampu menyebabkan luka bakar tingkat 3 sejauh 100 km. Yang terakhir, bom nuklir B-41, juga dikenal sebagai Mk-41, adalah senjata termonuklir 3 tahap yang dirancang oleh Amerika Serikat pada awal 1960-an. Sebagai bom paling kuat yang pernah dibuat oleh Amerika, hasil maksimum dari perangkat ini diperkirakan menghasilkan hampir 25 megaton. B-41 berukuran lebih dari 3,76 meter dan beratnya lebih dari 4,8 ton dan dirancang untuk dibawa oleh B-52 Stratofortress dan B-47 Stratojet. Hampir 500 bom besar ini dikembangkan antara tahun 1960 dan 1962, sebelum akhirnya pensiun pada Juli tahun 1976 dan diganti oleh B-53. Meskipun lebih kecil daripada bom paling kuat yang pernah dibuat, para peneliti berpendapat bahwa B-41 adalah senjata termonuklir paling efisien yang pernah dirancang. Dalam hal kekuatan dan kemampuan destruktif, bom B-41 kira-kira 1136 kali lebih kuat daripada bom atom yang diledakkan di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Nah, itulah tadi informasi tentang 7 bom yang paling berbahaya di dunia. Saya Admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai.
Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya.